Kita coba restart. Oke, ini kosong. Kita pilih yang 5. Oke, ini kepilih. Nah, ini bisa ya. Ini gerbong 1. Kalau kita masuk ke gerbong 2, kita pilih gerbong yang B. Apakah di gerbong satunya hilang? Nah, hilang. Jadi karena kita udah pindah ke gerbong yang kedua. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi kita melanjutkan materi Flutter ya. Kita buat UI nih dari desainnya Bang Bayu, Mas Bayu ya. Mas Bayu Dewantoro nih. Jadi dia buat kayak semacam desain buat aplikasi tiket kereta gitu ya. Nah, ini kita nanti akan belajar, sebenarnya kita coba cek dulu aja waktunya cukup apa enggak buat ngebahas ini, apakah terlalu lama atau enggak. Tapi yang jelas nanti kita akan belajar gimana caranya menggunakan list list dari list dari getX ya. Jadi materi getX itu pada list OBS itu yang reaktif buat listnya, itu nanti kita akan pasang kayak gini. Jadi datanya ini nanti kalau kita klik dia bisa warnanya keisi gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Kita langsung aja. Ini kita menggunakan desainnya Mas Bayu. Oke, pertama-tama kita buka nih ya. Nanti ini linknya nanti saya taruh di link deskripsi. Ini desainnya dari Mas Bayu. Jadi kita duplikat aja desainnya. Nanti setelah kita duplikat, kita akan mengambil resource-nya nih yang kita butuhkan gitu ya. Di sini ada di UI design. Nah, ini ada home-nya, ticket list, summary, iPhone apa nih buat select tiketnya ya. Mungkin sekarang idenya adalah kalau misalnya buat tampilan ya mungkin teman-teman udah mulai jago nih ya. Udah mulai bisa nih gimana caranya kayak gini. Pasang ini kan raw ya. Ini tinggal pasang kolom aja nih ya. Atau dia tetap teks tapi batasi nanti dia line-nya masuk ke line kedua kayak gitu. Nah, ini ada gambar, diekspor aja dan lain sebagainya. Kayaknya kalau tampilan kayak gini teman-teman bisa pelajarin. Nah, sekarang yang PR-nya itu adalah gimana caranya kita ngebuat bangku kursi ini, pas ini di bangku diklik, nah itu warnanya kita berubah. Nah, ini menggunakan di state management getX tuh kayak gimana caranya. Nah, mungkin kita akan fokus di awal ini dulu ya, buat kayak gini dulu. Nah, sekarang teman-teman buat dulu, dibuka terminalnya. Kita gunain get CLI ya. Ini versinya yang 16 saya. Nah, sekarang kita pindahin ke desktop dulu. Nanti kita buat project. Get create project. Misalnya namanya itu train train ticket ya, train aja deh. Train aja ya. com.train kayak gini aja. Kita next aja. Ini secara defaultnya aja dari get CLI-nya. Nah, kalau misalnya project ini udah selesai diinstal, jangan lupa kita menggunakan getX pattern ya. Karena kita mau menggunakan getX pattern, bukan yang clean arsitektur. Mungkin kita tungguin dulu nih sampai selesai. Nanti kita pilih getX pattern ya. Kita next aja, next terus sampai dia selesai. Nah, kalau misalnya ini udah selesai, ini kita keluarin aja. Kita buka VS Code kita, nanti kita masukin ya. Nah, ini kita buka aja nih, train ticketnya. Oke. Nah, nanti adalah getX pattern-nya akan tampilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Ya, mungkin di sini adalah nanti kita punya page ticket ya. Tiket pilih bangku ya. Mungkin di sini kita langsung buka terminal aja ya. Buka terminalnya, kita buat page baru. Get create page ya, kita langsung aja. Mungkin ini pilih tiket ya. Pilih tiket. Misalnya kayak gini, pilih tiket. Kita punya page pilih tiket. Karena di sini modulnya kan baru ada home ya. Home nanti mungkin teman-teman bisa gunain yang ini, home desainnya yang ini. Kalau pilih tiket yang ini ya. Nah, kita pilih tiket, mungkin pilih bangku ya harusnya ya, bukan pilih tiket. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Pilih tiket. Nah, sekarang adalah idenya di sini kita akan buat tampilannya dulu. Di sini idenya adalah di sini kita punya ya, ada sebenarnya ini ada background ya. Backgroundnya itu ada warnanya nih background.
Kalau teman-teman cek di sini warna backgroundnya warna apa nih? Ya, kita coba cek. Mana nih? Ada susah nih. Kalau warnanya itu dia warna sedikit warna ini nih. Ini warna apa nih? Ya kita coba cek dulu aja ya. Di sini ada 10 warna. Ya, banyak banget warnanya. Mungkin kita mau backgroundnya nih. Backgroundnya apakah ada warnanya? Export, preview. Nah ini dia nih. Ini background kita di rectangle ini. Ini kita ekspor aja kali ya. Kita ekspor aja. Ini dijadiin background. Jadi idenya adalah kita nggak perlu F-bar. Dan di badinya mungkin kita langsung pasang bentar. Kalau misalnya kita di scaffold dia ada background nggak? Image. Nah ini kan nggak ada nih. Kalau kita pakai background color. Nah ini nggak bisa nih pakai warna. Mungkin kita idenya adalah kita gunain aja badinya. Jadi kita tumpuk pakai stack ya. Di sini body. Nah terus di badinya ini kita pasang stack ya. Di stack ini mungkin nanti kita pasang children yang pertama itu adalah container full ya. Nanti idenya adalah dia width-nya get width kita fullin, height-nya juga get height. Oke. Nanti idenya adalah di sini kita pasang child atau kita bungkus dengan decorationnya kita pasang box decoration, yang mana nanti kita pasang image buat jadi ini butuh decoration image ya. Decoration image dia butuh image providernya itu kita pasang di asset image aja. Oke, nah kayak gini ya. Idenya sesimpel ini. Oke. Nah, sekarang kita buat dia fit ya. Box fit cover aja ya. Biar merata gitu. Namanya kita pasang di asset / image mungkin ya. Background.png ya. Mungkin sebelum itu kita pasang dulu image-nya, kita buat folder namanya assets. Kemudian di dalam asset ada folder image. Nanti kita pindahkan mana dia? Ini ya. Kita ekstrak dulu nih train ticket di sini. Nah ini backgroundnya ya, warna backgroundnya. Mungkin ini kita pindahin ke image. Ini kita ganti nama menjadi background. Nah kayak gini backgroundnya ya. Kemudian backgroundnya udah ada. Sekarang tinggal di Pathpath YAML kita pasang aset dulu. Assets ya. Ini jangan lupa kita pasang seperti ini. Assets / image / background misalnya dan lain sebagainya. Ini kita save dulu aja sampai dia bisa nge-get gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah save, berarti ini udah bisa didapat nih. Nah ini adalah background kita. Nah kalau backgroundnya udah dapet, sekarang idenya adalah di tumpukan atasnya itu kita mau ngapain ya? Kita pasang widget kolom aja ya. Jadi idenya nanti kita punya ini nih, yang ini dulu nih ya, tulisan ini ya. Kita punya status bar nih, ini yang ini. Berarti kita pasang widget kolom aja, kolom. Ya ini stack yang di keduanya. Nah kolom ini yang pertama ini ada ukurannya segini. Kemudian ada kolom yang kedua yang ini. Nah terus ada kolom yang ketiga yang ini. Ya ini ada warnanya nih. Kemudian ada kolom yang keempat yang ini. Ya berarti ada 4 kolom, 4 anak ya. Berarti kita coba pasang aja kontainer. Cara buatnya gini konsepnya. Berarti teman-teman pasang aja dulu height-nya, misalnya yang ini perkiraan aja dulu. Ini tingginya misalnya ya 100 deh. Kita kasih warna dulu. Colors dot warnanya merah misalnya. Ya. Kemudian kontainer yang kedua mungkin ini sama ini gabung aja kali ya. Atau bebas. Ini kasih lagi. Ini sebenarnya kontainer kita pasang. Ini kontainer yang kedua. Ini tingginya nggak usah tinggi-tinggi 50. Terus kontainer yang ketiga itu yang ini. Nanti idenya adalah ini kita expanded aja. Jadi full sisanya ya. Jadi kita buat kontainer yang keempat. Kontainer yang ketiga itu kita bungkus dia dengan expanded.
wrap with center aja, expanded ya, expanded. Kemudian nanti kalau expanded kita nggak perlu hang. Dan yang ke kontainer yang terakhir itu kita punya kontainer yang buat yang ininya. Ini mungkin kita pasang 100 ya. Oke, ini sama-sama red. Ini mungkin kita pasang green. Ini kita pasang amber. Ini kita pasang blue. Oke, kita save. Nah, ini kita coba buka simulator kita. Nanti idenya adalah ini tampilannya akan seperti apa. Ini kita cek dulu nih ya. Tampilannya akan seperti apa. Oke. Ini tinggal kita run without debug. Nanti kita tungguin dia sampai ngeinstall. Ini ada error. Kenapa? Langsung tiba-tiba keluar. Build file. Kenapa nih errornya nih? Ya. Coba kita cek. Fox similar. Wah, kenapa nih? New build system. Kenapa nih errornya ya? Mungkin permasalahan di iOS kali ya. Di sini. Kita coba buka lagi. Kita clean dulu deh. Kita clean dulu ya. Flutter clean. Mungkin ada permasalahan. Kita clean dulu. Oke, nanti kita run without debug. Debug anyway aja. Oke. Nah, ini kita coba tungguin dulu lagi. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Oh, ini masuk ke home view ya. Kita belum ubah nih. Jadi di main dartnya mungkin kita langsung roots-nya ke pilih tiket. Kita save, nanti kita coba restart dia. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang idenya adalah kalau misalnya kolom ini kita tutup ya. Kita cek dulu backgroundnya. Oh, ini backgroundnya udah cocok nih. Ya, ada warnanya nih. Ya, warnanya agak kayak gini, cuman ya nggak masalah lah ya. Jadi kita coba sekarang hilangkan debugnya dulu. Debugnya kita false nih buat ngilangin yang ini. Kita save. Nanti dia akan hilang nih. Kita coba restart. Jadi di sini akan hilang. Nah, ini adalah background ya. Oke, background udah aman. Nah, sekarang idenya adalah di sini kita mau ke nge-snap yang kedua. Nah, ternyata merahnya ini mulainya itu dari full screen ya, secara full screen nih. Ya, kalau misalnya full screen seperti itu, artinya berarti dari sini nih, dari ujung sini sampai ke sini-sininya. Sebenarnya teman-teman bisa bungkus dia dengan save area nih. Kontainer yang atas kita bungkus saja dengan widget save area. Kalau ini kita save, nanti akan seperti ini, kepotongnya. Gitu. Dan save area ini dia punya bawahnya juga. Sebenarnya kita nggak mau kayak gitu kan. Tapi teman-teman bisa kasih size box ya, yang ukurannya sebesar tingginya dia, tingginya status bar. Bisa kayak gitu juga ya. Kita ngakalinnya kayak gitu ya. Berarti di sini kita sebenarnya bisa ngambil dari media query. Kita langsung pasang aja konteks ya, konteks dot ya. Di sini ada media query padding. Oke, titik topnya ini kita save. Nanti dia akan kepotong padding ya, sesuai dengan ukuran status bar yang ada di atas HP kita. Nah, kita bisa gunakan yang ini nih ya. Nah, jadi kita mulai dari kontainer yang kedua nih. Jadi idenya seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja. Berarti di sini ada dua buah widget. Yang pertama yang ini sama yang ini. Berarti gimana nih caranya? Di dalam kontainer ini kita pasang child, di mana childnya itu adalah sebuah row karena dia ada dua buah widget yang kanan kiri ya. Ada tulisan teks ya. Ini tulisannya apa? Ini kita copy aja tulisannya. Di sini ada widget teks. Tulisannya seperti ini. Oke. Kita coba save dulu. Nah, ini tulisannya akan seperti ini. Kita mungkin akan styling dia. Text style. Ini ukuran size-nya misalnya kita perbesar aja 25. Size-nya 25 misalnya. Misalnya nih ya. Kita save. Nah, seperti ini. Ukurannya adalah seperti ini.
Nah, idenya adalah sheet-nya itu mau ke bawah, mau di bawah. Kita bisa gunakan /n, \n kayak gini. Biar sheet-nya itu ada di bawah. Boleh ya kayak gitu ya. Nah, mungkin yang sekarang yang ini commuter line. Jadi ini ada 2 buah teks. Yang ini teksnya itu dia commuter line LA. Ini kita coba cek dulu. Kayak gini, kita paste. Jadi ada kayak gini. Mungkin idenya di sini kita pasang secara default aja ukurannya. Kecil banget nggak? Oke, aman ya segini. Nah, sekarang idenya adalah si teksnya ini itu dia atas bawah. Berarti teks ini kita bungkus dia dengan widget kolom, dan ada teks yang kedua, yaitu ini stylenya nanti dulu, berarti kita nggak gunain style. Kita gunain yang ini, dia agak besar nih, ukurannya misalnya dia 18 deh ya. Teks yang kedua itu adalah wagon 1-3. Nah, ini kita coba hapus, kita save. Jadi kayak gini. Oke. Nah, tinggal kita rapiin aja. Row-nya ini kita pasang main aksisnya biar saling ke pojok. Yaitu menggunakan space between, saling ke pojok kan. Nah, untuk cross-nya itu kita pasang center aja. Oke, kalau misalnya center udah tengah-tengahnya seperti ini, berarti dia itu di kolom ini kita pasang main aksisnya ya, kan atas bawah kita pasang center biar dia di tengah-tengah. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini kan kita punya kontainer warna merah. Ya, kontainer warna merah ini kita mungkin kasih padding nih sedikit ya. Kita bisa kasih padding dia. Padding add inset simetrik aja. Itu yang horizontal sebesar 25 misalnya. Nah, jadi kayak gini. Kayak udah keren. Nah, sekarang idenya nih kolom ini kita pojokin biar rata kanan. Berarti kita pasang cross-nya, cross axis yang N. Biar rata kanan. Oke, aman ya. Oke, aman nih. Nah, sekarang idenya adalah kita tinggal menghilangkan warna merahnya. Jadi kayak gini. Dan kita kasih warna dia. Ini warnanya warna apa? Hitam ya. Ini ada warnanya nih. Kita copy aja. Ini warnanya ini. Kita copy. Berarti di sini warna teksnya itu adalah color 0x ff. Paste aja. Kayak gini. Dan dia font weight-nya bold ya. Kita pasang bold aja nih. Jadi kayak gini. Oke, aman ya. Sekarang idenya adalah komuter line LA wagon. Nah, ini adalah dia ada warna radial nih. Mungkin kita bisa pasang warna yang simple aja. Ini blue nih ya. Kita pasang warna blue aja nih. Warna radial biru. Ini warna apa? Ini ya. Kita pasang satu warna aja. Jadi nanti idenya adalah seperti ini. Kita kasih color 0x ff sama dengan ini. Simpelin aja dulu. Nah, kayak gini ya. Dia di bold berarti kita kasih font weight-nya bold aja. Kayak gini. Oke. Keren. Nah, sekarang idenya adalah kita mau available. Nah, ini nih dan lain sebagainya. Kita punya ini kan yang kontainer yang pertama yang ukurannya 100 yang tadi warna merah karena kita udah hilangkan merahnya. Sekarang kita punya kontainer kedua. Kita pasang child-nya itu row karena kita akan buat dia berjejer ke horizontal ya. Di sini row-nya itu ada warna dan ada ini. Berarti di dalam row itu sebenarnya punya row lagi ya. Punya row lagi. Di mana row yang pertama itu ini ada kotak warnanya ya. Kita kasih kontainer height-nya 50 atau 35 deh. 35, width-nya 35. Kita kasih warna colors misalnya colors dot amber misalnya. Contoh aja dulu. Nah, ini ada kotak warna kayak gini ya. Ini kotak warna kayak gini. Nah, idenya adalah di sini kecilin lagi aja misalnya 25. Oke, misalnya kayak gini aman. Nah, nanti setelah kontainer ini nanti ada sebuah teks ya. Sebuah teks di mana teksnya itu tulisan ya.
Kita coba save dulu. Nah, kayak gini. Nanti dia di sini kita pasang style. Nanti di textile-nya ini ini di style-nya ini ada textile. Kita akan buat dia ukurannya sedikit lebih besar, misalnya 18. Oke, segini aman ya. Atau ukuran ini sebenarnya sama kayak yang ini, enggak kan? Beda. Agak lebih besar dia. Oke, 18. Mungkin di sini kita nanti kita kasih jarak size box ada jaraknya dikit. Misalnya 7. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nanti idenya seperti ini. Nah, karena dia bentuknya sama ya, tapi dia ada radiusnya di sini. Kalau teman-teman cek, ini ada radiusnya. Mungkin di sini di kontainernya ini kita pasang decoration, box decoration. Di sini ada border radius circular. Kita pasang ya mungkin 3 lah ya. Jangan lupa colornya dipasang di dalam box decoration. Biar dia ada radiusnya nih. Mungkin kita perbesar lagi 5. Nah, kayak gini. Oke, nah ini adalah satu buah bentuk ya. Nanti kan kita punya 3, karena bentuknya sama, kita ekstrak dia aja, klik kanan, bukan klik kanan, tapi ini klik kanan ya. Di sini ada refractor karena saya menggunakan shortcut, jadi saya gunakan kayak gini. Teman-teman bagi pengguna Windows, lihat aja shortcutnya. Jadi klik di row-nya, gunakan shortcutnya, langsung keluar kayak gini. Ini kita ekstrak aja widgetnya, karena ini sama ya. Item status misalnya ya, buat status warna ya. Nanti di status ini kita butuh dua data. Yang pertama itu tulisannya, yang kedua adalah warnanya. Berarti kita punya 2 data. Final, yang pertama judul, string, title ya, atau status, misalnya kayak gini. Nah, yang kedua itu tipenya kita pasang color ya. Kita tipe pasang color di sini. Berarti di sini kita butuh required di status dulu, kemudian ada warnanya seperti ini ya. Kalau ini nggak mau ada konstannya boleh kayak gini. Berarti nanti idenya adalah ini statusnya ya, ini statusnya, ini warnanya, color ember ini color. Oke, udah aman ya. Berarti di sini kita butuh statusnya itu misalnya available, sama colornya itu warna, misalnya warna white, warna putih ya. Nah, kayak gini. Nanti greennya kita hilangkan, jadi kayak gini. Oke, jadi ada ininya. Mungkin kita bisa kasih border nggak usah lah ya. Anggap aja nih ada kelihatan nih warnanya warna putih gitu. Nah, sekarang idenya adalah kita punya item status nggak cuma 1, tapi dia ada 3. Yang kedua itu tulisannya field ya. Field, ini kita copy aja. Tulisannya field, ini warnanya itu warna ini. Ini kita copy aja. Di mana? Ini kita copy. Jadi warnanya itu color 0x ff sama dengan ini. Field. Oke, satu lagi kita pasang warnanya yang tadi ya. Ini warnanya radial. Sebenarnya ini kita pasang warna yang sama aja sama yang ini wagon. Yang warna wagon itu tadi warnanya yang ini ya. Ini kita copy aja. Ini kita tutup lagi. Kita pasang di sini colors yang selected. Kita copy, selected ya. Oke, nah ini udah bagus ya. Berarti tinggal kita pasang row-nya itu main axis alignment-nya. Kita buat berjarak dia. Kayak gini. Ya. Boleh kayak gini ya. Jadi nanti di sini ada padding. Di sini ada padding. Berarti tinggal kontainernya ini kita kasih padding. Add inset dot symmetric. Horizontalnya itu ya 25 lah ya. Kayak gini. Oke nih, udah jadi bagus kan? Nah, sekarang tinggal apanya nih? Ini ukuran ini ya. Kotak yang ketiga. Kotak yang ketiga ada radiusnya nih. Wah, ada radius. Gimana nih cara buat kayak gininya? Ya. Berarti idenya adalah mungkin kita akan buat, ini kita tutup aja. Mungkin ini kita kasih size box sedikit biar ada jaraknya.
height-nya itu misalnya ya 10 lah. Oke, masih aman ya. Kasih jarak 10. Nanti warna kuning ini kita kasih bentuk ya. Decoration, box decoration. Di sini nanti colornya masukin dulu, kita kasih border radius circular. Ya, tapi kalau kita masukin border radius circular, kita akan membentuk circular di semua sisi. Jadi kita pasang border radius ini bentuknya border, jadi kita pasang border aja. Border ini kita pasang border radius only ya. Border radius only. Kita mau pasang yang di top left ya, kita pasang radius saja. Radius circular. Ini misalnya 25 sama top right ya. Top right 25. Nanti akan seperti ini bentuknya. Atau kurang besar berarti misalnya 30. Nah, kayak gini. Idenya adalah nanti colornya ini kita buat transparan. Kalau dia transparan ya nggak ada bentuknya. Tapi kita mau di bordernya ini agak sedikit ada warna border nih. Ya kayak gini nih. Di sini nggak terlalu kelihatan ya. Gimana nih jadi caranya nih. Mungkin kita pasang color white. Tapi kita buat transparansinya, ada transparansinya nih. With opacity 0,2 misalnya. Atau 0,8 nih. Atau 0,6. Ini coba-coba aja. Nah, ini kalau teman-teman cek nih ada transparansinya nih. Tapi nggak terlalu kelihatan, tinggal diatur aja ya. Sini. Anggap aja ini kayak gini. 0,5 boleh. Kayak gini ya. Oke, nah ini udah selesai bentuknya. Nah, sekarang tinggal di dalam isinya. Atau sebelum dalam isinya kita masuk ke kontainer yang paling bawah dulu aja. Di sini expanded nanti dulu. Kontainer yang paling bawah itu warna biru. Dimana ini tuh mungkin kita akan pasang ini elevate button ya. Di sini tinggal gampang aja. Childnya itu widget center aja di tengah-tengah. Nanti kita pasang elevate button. Di sini elevate button itu ada on press, nanti dulu aja. Dan childnya sebuah teks, tulisannya itu ini, select your seat. Kita copy, kita save, nanti akan bentuknya akan seperti ini. Oke, nah ini mungkin warna birunya kita hilangkan, jadi kayak gini. Oke, di sini sedikit rada abu-abu ya backgroundnya. Atau enggak ya, kita biarin aja kayak gini, select your seat. Mungkin nanti idenya adalah ini kita akan buat warnanya berubah ini kayak gini. Gimana cara mengubah warna elevate button? Kita pasang style aja, kita pasang elevate button dot style from. Ini primary-nya, ini tipenya color ya. Dia punya gradient nggak? Dia punya gradient nggak? Nah, ini dia nggak punya gradient, berarti dia punyanya color doang. Primary kita buat aja warnanya yang sama ya. Di sini kita pasang warna yang sama nih. Kita copy aja, kita buat simple. Primary seperti ini. Tinggal kita pasang fixnya. Fix size-nya itu kita pasang ukuran. Dimana width-nya itu get.width kita kasih aja dia 70%-nya atau 60%-nya. Dan height-nya itu misalnya ya 35 atau 50 misalnya ya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Ya. Atau ini mau lebih panjang, boleh. Kalau mau lebih panjang ya 0,8 lah. Boleh kayak gini ya. Oke, nah aman ya. Kita anggap aja ini mirip ya. Nah, sekarang idenya adalah tinggal di bagian expanded ini. Kita mau ngapain di kontainer ini ya. Di dalam kontainer ini itu kita punya ada judulnya, ada ini nanti bisa di scroll ya. Ini bisa di scroll. Nanti ada judulnya dulu, berarti kita punya kolom ya. Childnya itu ada kolom. Sini ada kolom.
Children-nya itu yang pertama itu ada teks kayak gini nih. Ya, ukuran-ukurannya. Ukuran-ukuran seperti ini. Gimana nih caranya ya? Idenya mungkin kita coba cek dulu. Di sini ada row. Row-nya itu kita buat dia sebuah teks. Children-nya ada teks. Ini tulisannya wagon ya. Wagon A B C D E. A B C D E. Ini ada A, ini ada B, ada C, ada D, ada E. Kita coba save. Nanti akan seperti ini. Wagon A B C D E. Mungkin idenya adalah si row ini kita akan bungkus dia dengan sebuah padding. Add inset-nya kita pasang simetrik. Ini 25 ya, biar ukurannya sama. Horizontalnya 25 maksudnya ini. Kayak gini. Nanti idenya adalah di row ini kita pasang main axis alignment, space between. Kalau space between akan seperti ini. A, B, C, D, E. Oke. Nah, mungkin ini kita akan pasang di kolomnya ini agak sedikit lebih tinggi aja, kasih jarak sini. Di sini ada height misalnya ya 30 misalnya ya. Kita coba dulu aja. Nah, kayak gini. Nah, di setiap style ini kita kasih style ya. Kita pasang text style yang ukuran size-nya itu misalnya 20. Nah, kayak gini lah. Boleh lah ya. Atau kita kecilin lagi jadi 18. Oke, aman ya. Dan kita kasih font weight bold. Oke, kayak gini aja ya. Nah, ini udah nih. Berarti ini adalah data yang pertama nih. Nah, kemudian kolom yang kedua setelah padding ini kita juga punya padding lagi. Di sini samain aja padding juga ya. Tapi di padding ini kita punya child-nya itu adalah ini nih. Row lagi. Ada yang buat kayak gini kita bisa scroll. Ada yang ini kita buat nge-scroll juga, bisa di-scroll sampai bawah ya. Ukuran bangkunya. Berarti di sini ada row. Di mana row-nya itu di sini ada children, ada container. Container yang ukuran width-nya misalnya kita pasang 60. Contoh ya, kita pasang 60. Kita kasih warna dulu biar kelihatan warnanya. Amber misalnya. Nanti akan seperti ini. Kita coba save. Nah, ini nggak ada nih. Kenapa nih nggak ada? Karena dia nggak ada height-nya ya. Height-nya itu kita pasang misalnya gimana nih kita pasang height-nya. Row padding berarti kita pasang height-nya itu kita fullin aja. Get.height misal kayak gini ya. Ini kelebihan nih. Oke. Nah, sebenarnya si kontainer ini harusnya kita pasang dia kalau misalnya kita kasih height misalnya 400 misalnya. Contoh aja dulu. Misalnya ada kayak gini ya. Nah, kemudian di row yang kedua itu ada kontainer juga yang sebenarnya dia pasangnya grid view sih ya. Dia ini dari sini sampai full. Berarti kita pasang expanded ya. Kita nggak usah ada ukurannya. Ini ada kontainer. Misalnya kita kasih warna dulu deh biar ketahuan. Colors dot green. Contoh aja dulu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini greennya juga belum ada nih. Nah, sisanya adalah karena dia expanded ini di dalam row, maka dia sebenarnya ada ukuran panjangnya full. Tapi tingginya belum. Nah, ini kita bisa kasih tinggi nih. Height, misalnya kita pasang 400 juga. Kayak gini nanti hasilnya. Ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang idenya adalah
kita perbaikin yang atasnya dulu nih. Yang atasnya ini A, B, C. Ini adalah mentok ya. Karena ini ada padding 25 dan dia dipentokin. Harusnya dia ada di tengah-tengah ya. Posisinya itu ada di tengah-tengah kotak-kotaknya. Artinya ya, jadi semua teks ini A, B, C, D, E itu kita bungkus lagi dia dengan sebuah kolom, row ya. Biar apa? Biar semua teks ini masuk jadi satu kesatuan kayak gini, dimana main aksisnya kita pasang main aksis center. Kalau misalnya kayak gini, nah repot lagi nih. Bentar. Kalau misalnya udah kayak gini, space between itu kan antara ya, space between antara teks yang wagon dengan box yang ini nih, row yang ini ya. Row yang ini kita bungkus dia dengan widget expanded ya. Widget expanded. Kita widget expanded. Nanti akan seperti ini dari ujung sini sampai sini. Dan main aksisnya kita pasang main aksis space evenly. Nah, kayak gini jadinya bentuknya. Mungkin di sini kita kasih size box, width-nya 25 misalnya. Kita kasih ukuran. Atau terlalu tinggi. Ini sesuaiin aja ya, teman-teman sesuaiin aja nih. Space evenly, space round. Oke, nah kayak gini ya. Nah ini jadi dia nggak mentok banget nih. Ini ada wagon, ada ukurannya. Kalau kita pasang expanded dari sini, dari ukuran wagon sampai full. Dan dia ada space round. Atau space evenly tadi boleh, space round. Kalau dia pasang space between, sama dong kayak tadi ya. Jadi mentok nih. Mentok dari sini sampai sini. Nah kita nggak mau itu terjadi. Maka dari itu, kita maunya dia itu ada jaraknya. Ya. Space evenly. Misalnya kayak gitu. Nah kayak gini. Cuman dia kan nggak ada ukurannya ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di setiap teksnya ini mau dibungkus dengan kontainer, boleh. Ya, kita bungkus aja dia dengan kontainer. Childnya itu adalah ini. Nanti kita kasih width. Misalnya width-nya itu sebesar ya 10 deh. Atau 30. Misal kayak gini. Dan kita pasang satu buah tutupnya lagi. Kayak gini. Nah, nanti tinggal kita atur-atur nih. Width 30-nya ini kita atur-atur. Jadi misalnya 35. Oke, misalnya jadi 20. Ya, kayak gitu ya. Kita atur-atur. Atau sebenarnya nggak pakai ini juga bisa. Nggak masalah. Yang kayak tadi aja. Space evenly aja kayak gini. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Sekarang idenya adalah ini tadi kita memperbaiki yang ini, yang wagonnya. Mungkin di sini kita kasih size box ya, biar dia ada jarak gitu ya. Size box height-nya itu misalnya 10. Biar ada jarak nih. Oke. Nah, sekarang idenya adalah di kontainer ini ya, dari sini sampai full. Ini kan kita punya widget padding row ya. Si row-nya ini coba kita buat dia menjadi, atau padding-nya ini menjadi expanded. Kalau dia expanded, dia full. Tapi ini kalau kita hilangkan height-nya, dia jadi full kayak gini. Nah ini yang kita mau ya. Kita mau ini full. Sekarang idenya adalah, ya, di kontainer yang wagon ini, kita mau pasang dia sebuah kolom, ya. Childnya kolom, di mana children-nya itu adalah sebuah teks, misalnya kayak gini. Nah ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, kayak gini ya. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Misalnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah tapi di dalam teks ini
ya. Ini ada ukurannya. Nah, ini kita bisa pasang dia bungkus dengan kontainer ya. Harusnya dia dibungkus dulu dengan kontainer ya. Nah, nanti teksnya ini kita bungkus dia dengan widget center biar dia ada di tengah-tengah. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kayak gini, tinggal kasih ukuran. Height-nya misalnya ya 20 lah. 50. Kalau height-nya 50, dia akan kayak gini. Kecil banget ya. Misalnya 300. Bentuknya tinggi banget nih dari sini ke sini. Kalau teman-teman mau cek ini kayak gimana, kita bisa kasih warna. Misalnya kita kasih warna purple aja. Nah, kayak gini. Ketinggian nggak? Ketinggian. Kalau menurut saya ini ketinggian. Misalnya kita mau 150. Oke lah, segini. Aman ya. Nah, karena di sini purple-nya kita mau ubah-ubah nanti, kita buat dia decoration ya. Box decoration. Ini kita pasang color-nya, masukin dulu. Kita mau pasang dia border radius nih. Kita pasang 15 saja. Nanti akan seperti ini. Nah, tinggal kontainer ini tinggal kita kasih margin add inset dot all itu misalnya 10. Nah, jadi kayak gini. Ya, ini adalah satu buah kotak kayak gini. Mungkin ini sirkularnya terlalu tinggi. Misalnya 10 deh. Jadi kayak gini. Kayak aman ya. Nah, mungkin ini warnanya warna blue ini nih. Blue ini ya. Kita copy aja. Warnanya jangan purple, tapi warna biru itu. 0x, FF sama dengan ini. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang idenya adalah kontainer ini itu berlaku untuk seluruhnya ya. Berarti kita tinggal buat sebenarnya kita buat di sini children-nya kita bisa buat list ya. Children-nya itu kita bisa buat kayak gini ya. Misalnya ini kita tutup dulu atau jangan ditutup, kita pasang children. Kita bisa buat list.generate. Kita buat ngegenerate, misalnya kita mau ada 6 gerbong ya. 6 gerbong. Nah, di 6 gerbong ini kita bisa pasang kontainer kayak gini. Ini kita cut. Jadi nanti idenya kita akan buat kayak gini. Ya, jadi di sini ada 6. Nah, tinggal teksnya ini adalah tulisan indeksnya, tapi kita tambahin 1 karena dia mulainya dari 0 ya. Jadi kayak gini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tinggal si kolom ini kita bungkus dia dengan widget single child scroll view. Nah, dia tinggal scroll directionnya axis vertikal. Kita save, nanti akan seperti ini. Oke, udah jadi nih. Nah, udah keren kan? Nah, sekarang idenya nih kita mau list generate ini jangan ada di sini. Coba kita pasang dia ada di controller kita. Yaudah, nanti aja dulu dah ekstraknya. Misalnya kita buat tampilannya dulu ya. Sekarang idenya adalah kita mau menghilangkan ember ini. Oke, udah jadi ya, udah bagus nih. Berarti tinggal kita buat di sini di warna yang hijaunya, ini warna greennya. Nah, sekarang tinggal kita pasang childnya ini adalah grid view. Misalnya kita pasang grid view count atau builder boleh. Count aja deh. Misalnya kita pasang kita mau ada A, B, C, D, E. Kita ada 5 kolom misalnya gitu ya. Nah, sekarang tinggal pasang children-nya kayak gini. Nah, kita juga buat sama list.generate. Kita buat satu kayak gininya, misalnya ada 200 atau jangan banyak-banyak, 75 deh ya. Nanti di sini ada sebuah kontainer yang mana dia ada ukurannya, width-nya 50, height-nya 50, ada child-nya itu, atau jangan pasang child dulu, kita pasang warna aja dulu, colors.ember misalnya, contoh aja dulu. Nah, kayak gini, ini warnanya ini banyak nih tuh ya. Nah, ini maksudnya kayak gimana nih?
Jadi kita bisa pasang dia spacing ya. Kita coba cek dulu. Main axis spacingnya misalnya 10, crossnya juga 10. Jadi nanti dia akan kayak gini. Nah, kayak gini. Oke. Jadi kayak gini ya. Jadi dia ada 75. Ada 75 nih. Nah, ini adalah grid view. Nah, dia sebenarnya ada paddingnya. Ini atas bawah nih ada paddingnya. Kita buat dia nggak ada paddingnya dulu. Add inset titik all-nya itu misalnya 10 aja. 10. Nah, jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Ya. Oke, ini udah bagus nih. Tinggal kita buat dia ada lengkungannya aja di setiap kontainernya. Gampang, ini tinggal dekorasi aja. Box decoration. Nanti kita pasang colornya di dalamnya dulu. Kita pasang border radius circular. Kita pasang misalnya 10. Kayak gini, coba dulu. Nanti akan seperti ini. Oke, nah ini udah bagus nih. Ya. A, B, C, D, E. Oke. Nah, tinggal sebenarnya kita atur aja nih. A-nya ini kurang rapi kan. Kurang rapi nih. Ntar kita atur aja. Tinggal permasalahan di situ aja. Mungkin di sini kita pasang sedikit geser ya. Kita pasang size box. Ini ada width-nya. Misalnya kita pasang width-nya itu 20. Contoh aja dulu 20. Nah, A, B, C, D, E. Atau terlalu tinggi 18. 15. Oke, aman ya. 15 nih kayak gini. Boleh. Atau 10 aja deh. 10 aja nanti kita atur aja. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kayaknya udah oke lah ya. Nah, tinggal green-nya ini kita hilangkan. Jadi kayak gini. Kalau green-nya kita hilangkan, jadi dia akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang idenya adalah kita mau dia ada bordernya nih. Warna abu-abu sebenarnya. Kalau dia mau ada bordernya, ini kan warnanya sebenarnya warna putih. Tapi dia ada bordernya. Bordernya ini kita bisa pasang border dot all, kita kasih warna aja colors dot black berapa nih, black 54 misalnya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini boleh kayak gini ya, atau kita pasang black ya 38 boleh, dia rada kayak gini. Oke, nah ini udah keren ya. Nah, tinggal kita permainan aja nih, yang mana warnanya bisa diisi, yang mana yang enggak. Seperti itu teman-teman. Berarti ini udah semuanya ya, bentuknya akan seperti ini. Nah, sekarang tinggal nih gimana caranya kita membuat list ini bisa diklik ya, bisa diklik-klik nih. Nah, itu gimana? Itu materi yang harus dipahami nih menggunakan getX ya. Atau kita benerin ininya dulu deh, posisi nih. Kayaknya kurang struck banget nih saya nih. Benerin posisinya nih. Gimana ya? Mungkin idenya adalah di sini kan kita pakai row ya. Pakai row. Oh, sorry, bukan yang ini. Ini kita pakainya yang ini nih, padding yang ini nih. Ya, ini ada space between karena kita mau wagon sama kotak lah. Ini misalnya jangan expanded. Ini nanti dulu nih. Ini kita nanti dulu. Misalnya expanded row-nya ini kita bungkus dia dengan container, terus kita kasih warna. Kita coba cek dulu nih. Misalnya kayak gini. Nah, kan kayak gini ya jadinya. Nah, mungkin idenya nanti ya, kita pasang row. Oke, kita pasang row. Kita bisa bungkus dia. Ini kita pasang padding dulu aja. Padding add inset dot symmetric. Horizontalnya misalnya ya 10 deh. 10. Misalnya kayak gini. 10. Ya, atau 15. Oke, ini 15, di sini juga 15, sekitar seginian nih. Ya. Nah, kemudian kita pasang row main axis alignment space between. Kalau space between kan kayak gini. Nah, kalau kita tinggiin
Oke, ini masih, oh ini udah oke nih. 32 deh. Ya udahlah kayak gini aja ya. Ini udah bagus nih kayaknya nih. Tinggal sesuaiin aja nih. Oke, ini udah bagus nih. Oke, aman ya. Berarti kita langsung masuk ke materi yang list aja. Nah, sekarang idenya gini. Sekarang kita punya 6 buah gerbong. Ya, ini ada gerbong keretanya nih, ada 6 nih. Nah, mungkin idenya adalah di sini kita pasang di sini. Ya. Jadi di controller kita akan buat sebuah data di sini gerbong, ya. Data gerbong misalnya dia berupa list. Ya, nanti idenya akan seperti ini. Di dalam list ini dia tergantung, dia ada gerbong satu. Gerbong satu itu dia punya list ada berapa bangku. Bangku ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini gerbong satu, ini gerbong kedua, gerbong ketiga, gerbong keempat dan seterusnya. Nih, idenya akan seperti ini, ya. Nah, sekarang ya, di setiap gerbong ini mungkin kita akan buat di sini list generate ya. List generate, di sini ada 6 buah gerbong. Nanti idenya adalah ini berarti kita masukin dari 6 gerbong ini kita akan ngegenerate ya. Ngegenerate di sini function. Jadi ini lengthnya 6, terus ada function. Sini ada function. Di sini pasti indeks sebenarnya ya. Indeksnya nanti kita akan ngegenerate apa gitu. Nah, dari 6 gerbong ini ya. Dari 6 gerbong ini kita akan ngegenerate lagi sebenarnya. Ya, list generate lagi ya. Generate sebesar satu gerbongnya misalnya ada 75 bangku misalnya. Contoh ya. Nah, dari sini baru udah kita bisa pasang sebuah mapping. Misalnya kita mapping ya. Dari setiap bangku itu punya data ya. Jadi di sini list of mapping misalnya kayak gini, string dynamic. Nah, jadi intinya adalah di sini kita akan membuat sebuah mapping di mana di sini ada ID-nya. ID bangkunya ya. ID bangku ini kita bisa pasang tulisan lah ya. Misalnya ID bangku ke berapa misalnya. Gitu ya. ID bangku ke misalnya pakai indeks aja deh. Misalnya ID ke 0, ID ke 1, ID ke 75 dan seterusnya. Kayak gitu. Atau kalau misalnya ini di sini kan kita punya indeks. Nah, ini indeks gerbong. Ini indeks gerbong. Nah, ini indeks bangku ya. Bandung. Bangku. Aduh. Bangku atau kursi lah. Kursi gini ya. Gerbong, ini kursi. Nah, mungkin kita bisa pasang ID dengan indeks gerbong. Misalnya indeks gerbong kita tambahin 1 aja, misalnya kayak gini. ID gerbong 1 strip gerbong bangku berapa gitu ya, misalnya kayak gini. Simpel aja kayak gini. Di sini ada indeks kursi. Nah, kayak gini misalnya simpel ini. Ini adalah ID kursinya. Nah, di ID kursi itu kita punya status ya. Statusnya apakah dia filled ya. Dia available. Ya, kita secara default available ya. Available. Nah, misalnya secara default nih. Tapi ada yang mana nanti ada yang udah di filled atau di selected gitu ya. Misalnya contoh. Misalnya di sini kita pakai if else saja deh ya. Indeks kursi di sini jika kita mau indeks kursi yang ke 25 sama indeks kursi yang ke 50 misalnya ya. Atau enggak 25 atau enggak kita bikin kayak gini deh. Indeks kursi kurang dari lebih besar dari 25
sampai indeks kursi yang ada di bawah 30. Misalnya ada 5 kursi yang fieldnya itu nanti di sini kita return ini. Contoh nih. Nah, nanti kita buat kayak gini ya. Indeks kursi yang kedua 24 ya, karena kita akan mulainya dari 0 ya, kayak gini. Jadi nanti indeks kursi yang ke-25 bakalan isinya field kayak gini. Ya, ini udah keisi nih. Kayak gitu. Berarti selain itu ya, selain itu kita akan mereturn ini, returnnya adalah yang available. Nah, selected ini nanti ya. Kita cuman butuh ID kayak gini. Nah, nanti idenya adalah di sini list mapping ya, berarti di sini gerbong kita. Kalau teman-teman cek di sini gerbong, dia ada 6, berarti di sini kita langsung aja. Di sini kita pasang controller ya, titik. Oh, di sini kita nggak perlu generate lagi ya. Kita nggak perlu generate lagi. Berarti tinggal pasang children-nya. Yaitu dari controller titik gerbong. Nah, ini gerbong ini kan berupa list ya. Nanti jangan lupa list ini kita buat dia observable. Jadi kita pasang OBS ya. Jadi dia bisa kita observer. Gitu. Nah, tipenya adalah kayak gini. RX list ya jadinya. Kita save dulu aja. Nanti idenya adalah gerbong. Gerbong ini dia adalah bentuknya RX list. Ini kita mapping. Ya, kita mapping. Kenapa di mapping? Karena kita akan membuat sebuah ini, kontainer ini nih. Kita cut aja kontainernya, nanti akan seperti ini. Children-nya. Dari mapping kita ubah ke bentuk list kayak gini. Simpelnya seperti ini. Nanti kita pasang kayak gini. Oke. Nah, dari setiap elemen ini ya, kita mungkin di sini kalau di mapping ya kayak gini ya, berarti ya. Kalau di mapping ya dia kita nggak punya indeks ini. Artinya kita buat aja di sini sebelum return itu kita pasang. Nah, ini kalau kita mapping kayak gini. Kalau kita mapping. Tapi ini kita coba kayak gini dulu. Tadi kayak gimana bentuknya? Kalau kita pakai list generate. Kalau kita pakai list generate 6 kayak gini ya, gerbongnya ada 6. Sebenarnya sah-sah aja. Kayak gini boleh karena ini emang ada 6. Kalau kita pasang dari controller cuman ngambil gerbongnya, banyak gerbongnya, ini boleh kayak gini ya. Jadi kita sesuaiin, kita nge-generate sebuah kontainer ini sebanyak gerbongnya. Nah, ini boleh kayak gini ya. Nah, tapi kalau untuk yang ini, karena ada isinya, sebenarnya kita bisa pasang kayak tadi, mapping ya, gerbong. Ya, ini gerbong dengan indeks berapa, maka di sini kita harus pasang sebuah data variabel indeks gerbong. Indeks gerbong, misalnya indeks G aja di sini. Indeks gerbong, indeks G aja di sini. Sama indeks kursi buat ngebeda ini, indeks K gitu. Nah, indeks gerbong ini awal-awal 0. Kita observasi, nanti kita akan ngeklik yang nomor 2, maka dia akan pindah gerbong gitu ya. Sama kita punya indeks kursi. Nah, ini 0 mulainya. Atau ya boleh kayak gini ya. Indeks kursi. Kita save. Oke, dapat nih. Nah, sekarang idenya adalah indeks gerbongnya ini mulai 0. Berarti kita pasang controller gerbong. Di sini kita ambil dari controller .index gerbong. Misalnya kayak gini, ya. Nah, ini tinggal kita mapping. Karena dia butuh list, maka kita ubah dia jadi ke list. Nah, tinggal kita mapping bentuknya apa nanti. Bentuknya adalah ini. Kontainer ya. Ini kita hapus saja.
Nanti idenya akan seperti ini, kita akan return container. Seperti ini. Nah, di sini adalah tipenya Rx integer, jadi kita butuh value-nya. Jadi dia akan seperti ini. Ya. Nah, indeks gerbong ini kita udah punya gerbong dengan kayak gini, kita mapping. Ini adalah berupa mapping string, ya. Jadi kita bisa dapetin di sini kalau kita mau tulis di sini ya. Di kontainer ini kita pasang child aja, sebuah teks misalnya, ya. Kita pasang ini adalah mapping. Nah, ini kita mau pasang ID-nya atau apapun lah, ini statusnya nih. Ya, status bisa kita ambil statusnya nih. Kalau kita pasang statusnya, kita coba cek dulu. Nah, nanti di sini ada statusnya available. Nah, kalau yang field yang ini nih, field. Nah, ini nanti di field yang lainnya masih kosong. Nah, tapi kita nggak mau kayak gini. Sistemnya adalah status ini kita jadiin parameter buat kondisional. Apakah kita mau warnanya ini kalau available, tulisannya available, label itu adalah kita pasang white, tapi kalau dia enggak, maka colors ini kita warnain dia sama field, ya. Warna field ini warna apa nih, ya. Warna field ini ada di sini warnanya nih. Aduh, kita cari aja di sini. Field nih warnanya nih. Ini kita copy. Berarti tadi warna field ya. Kita pasang di sini color 0xFF sama dengan ini. Nah, jadi kayak gini dia. Wah, ini ke field semua nih. Kalau dia available. Kalau dia sama dengan field available, dia warnanya warna putih. Tapi kalau misalnya, oke, kita coba cek dulu. Jadi idenya adalah dia ini kita harus bungkus nih. Ya, kita grid view ini kita harus bungkus dia dengan OBX agar dia bisa kita pantau. Ya, grid view-nya. Kita butuh satu lagi. Nah, kayak gini. Mungkin ini kita restart. Oke. Nah, kalau dia statusnya available, di sini tulisannya available, oh huruf besar, ini huruf kecil, available, kita save. Nanti dia akan nge-fieldnya yang ini. Nah, kayak gini. Benar ya? Oke. Atau biar keren, ini jangan sampai situ deh. 26 misalnya kayak gini. Atau kita mau tambahin lagi. Else, if keberapa misalnya kayak gini. Ya, kita tambahin lagi aja. Ini returnnya sama, atau dia di sini nggak usah pasang kayak gitu 26, atau kita pasang lagi itu dari angka 50 atau 340 boleh. Nah, ini bebas ya, terasa teman-teman. 44 misal kayak gini. Kita save, ini kita restart, dia akan keisi kayak gini. Ya, contoh aja nih. Contoh ya. Nah, sekarang idenya adalah ini kan data dummy ya. Bukan dari server, dari database. Beda lagi nanti ceritanya. Nah, sekarang idenya adalah kita tampilannya udah bener. Tinggal ya, gimana caranya kalau kontainer ini kita klik, dia akan warnanya warna ini nih. Warna biru. Contoh ya. Dan sebelum itu, ini kita cek dulu ya. Di kontainer yang ini, di setiap kontainer ini, itu kita cek dulu warnanya nih. Warnanya itu kita cek warnanya ini apa bukan. Jadi kita cek dulu di sini. Kalau misalnya controller.gerbong ya, di sini ada controller.indexgerbong.value ya. Ini kita ambil value-nya. Itu dia kita udah dapat gerbongnya, ini gerbong keberapa. Nah, ini gimana nih caranya? Sama dengan index, berarti controller index gerbong value
sama dengan indeks ya. Indeks yang sekarang nih. Maka yang harus kita tampilin itu adalah warna yang ini. Warna yang ini. Tapi kalau bukan, berarti kita warnanya warna putih ya. Nah, ini jadi kayak gini. 1, 2. Nah, ini kita ada di gerbong nomor 1. Nah, mungkin ya kita akan buat border di sini. Buat kasih border. Border ini kita pasang border all. Border all. Ini kita kasih aja warnanya colors.black 38 misalnya kayak gini. Simple aja. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita ada di gerbong 1, nanti urutannya kayak gini. Oke. Nah, mungkin di sini adalah di controller kita buat ngebedain antar gerbong bahwa kita beda gitu ya. Ini kondisi jika gerbong itu, ini kita cut aja. Jika indeks gerbong itu sama dengan 0. Ini indeks gerbong pertama. Ya. Kalau gerbong kedua, ini kan data dummy nih, kita coba. Else if kalau misalnya indeks gerbongnya itu sama dengan 1, berarti ini gerbong ke 1 nih. Kita mau tampilannya itu kita mau dari ukuran nomor 5 deh. Simpelnya kayak gini ya. Sampai nomor 8. Atau kita penuhin aja nih sampai nomor 35. Oh, ini penuh banget nih ya. Sisanya kosong. Misalnya kayak gini. Ini bisa kayak gini kalau dia indeks gerbong kedua. Ini maksudnya ini gerbong kedua ya. Berarti ini adalah gerbong kedua. Ini gerbong ke 1 nih. Kita copy gerbong ke 1. Nah, kayak gini ya. Oke, ini aman ya. Else if. Nah, selain itu selebihnya kita ikutin aturan yang semuanya kosong aja deh. Return semuanya kosong. Simpelnya kayak gini ya. Oke. Simple. Sip. Nah, sekarang idenya adalah kita udah masuk ke gerbong 1, kita mau geser indeks gerbong kedua gitu ya. Karena datanya udah ada. Gimana nih caranya nih? Ya. Caranya adalah gimana caranya si kontainer ini yang indeks gerbong ini kita klik, bisa kita klik. Berarti di kontainer ini kita bungkus dengan sebuah widget gesture detector. Center ini kita ganti gesture detector. Nah, ini kita akan masukkan on tab-nya. Ya. On tab, di sini kita akan menjalankan fungsi controller ganti gerbong. Ganti gerbong ya. Dengan melempar indeks. Oke. Ganti gerbong, kita buat functionnya, function buat ganti gerbong. Di sini ya. Functionnya adalah void ganti gerbong, kita punya indeks pilihan, indeks gerbong terpilih, misalnya kayak gini. Ya, kita mau ganti nih. Sekarang berarti indeks gerbongnya kita ubah value-nya menjadi ya indeks gerbong terpilih. Simpelnya sesimpel itu. Oke? Nanti jangan lupa ya. Kita coba cek dulu deh. Kita save. Ini kita save juga. Jangan lupa dia di widget ini. Di widget ini kita bungkus dia dengan sebelum list aja nih. Kita list generate ini kita bungkus dengan obx. Ya. Biar dia bisa di observable. Oke. Di mana nih? Di list ya. Di obx list generate children. Dia di kolom. Dia di sini list generate. Oh, ini. Berarti ini kita tutup. Ini buat tutupnya obx.
Oke. Nah, ini ada error. Kenapa? Karena dia nggak bisa nih. Ada masalah di sini. Karena dia OBX adanya di children. Nah, jadi OBX-nya itu harusnya pasang di sini, di child ya. Nah, kayak gini berarti kita udah save dan kita udah dapet. Nah, sekarang coba kita ganti gerbong 2. Nah, ini udah bisa nih. Tinggal permasalahan kenapa ini nggak keganti nih, padahal kita udah set nih ya. Kita udah set datanya ini. Nah, sedangkan di sini kita udah bungkus OBX dengan grid view-nya. Nah, itu karena apa? Karena ini kita belum update. Kita belum update gerbongnya ya. Jadi yang harus dilakukan adalah gerbongnya itu kita refresh. Ya, itu PR-nya. Karena apa? Karena kita mengobservasi sebuah listnya itu yang ada di gerbong. Ya, maka kita harus refresh. Kalau ini kita save, maka ini kita coba restart. Ini gerbong 1, ini kayak gini bentuknya ya. Gerbong kedua, nah ini bentuknya gerbong kedua kayak gini. Gerbong ketiga masih kosong semua, 4 juga masih kosong, 5 juga kosong karena kita ngesetnya kosong ya. Nah, kayak gini nih. Kalau masuk ke gerbong kedua, nah kayak gini bentuknya udah penuh. Gerbong 1 kayak gini. Nah, sekarang idenya adalah ketika kita ngeklik ini kita bisa tulis selected gitu ya. Nah, ini kita gimana nih caranya nih ya. Berarti kita pilih select, kita buat aja dulu select kursi. Misalnya kayak gini. Select kursi ya. Kita buat aja dulu kayak gini. Nah, berarti nanti idenya adalah di setiap kontainer ini kita bisa nge-tap dia. Kita bungkus aja dengan gesture detektor. Gesture detektor, nanti kita pasang on tap di mana menjalankan function controller titik pilih kursi. Select kursi. Nah, jangan lupa select kursi ini kita mau lempar E-nya nih. Kita mau ambil apanya nih ya? Kita mau ambil ID ya. Ini adalah data mappingnya, data elemen di kursinya. Kita lempar di sini, berarti ini adalah sebuah mapping ya. Data kursinya. Data kursi ini berupa mapping. Maka yang harus kita lakukan adalah kita ambil ID-nya dulu. Variable ID. Berarti dari data kursi ini karena mapping, kita bisa ambil ID kursinya. Ini ID kursi ya. Nah, kalau kita udah punya ID kursi, kita bisa samain dia dengan data yang ada di sini. Misalnya indeks kursi 0. Indeks kursi 0. Ya, ini buat apa nih? Indeks kursi yang kita harus ganti nih. Indeks kursi harusnya kita ganti void. Nah, ini minusnya pakai mapping ya. Jadi ini kita bentuknya children, sesuatu yang ada di list, kita mapping. Nah, seharusnya kita gunain buildernya. Ada di sini builder? Nah, nggak ada. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengganti grid view ini dengan sebuah builder. Harusnya nih kita menggunakan builder ya. Nah, sekarang PR-nya adalah ini terlalu banyak error. Sini kita skip dulu nih ya. Kita buat grid view yang menggunakan builder kayak gini ya. Nanti tinggal kita pasang grid delegate-nya. Grid delegate ini kita butuh sliver grid delegate. Nah, dia di sini kita gunain aja fix cross axis count ya, karena kita udah sama nih. Kita pasang aja nih kayak gini, main axis spacing, children dan lain sebagainya. Ini kita cut, kita masukin ke dalam sini aja. Oke. Nah, udah, berarti tinggal item buildernya. Item buildernya ya, kita pasang dulu count-nya. Di sini ada count nggak? Nah, ini count-nya ini adalah sebanyak ini. Ya. Sebanyak ini kita udah punya dari gerbong. Kita gerbong ada di gerbong keberapa. Dan kita pasang length. Nah, ini adalah jumlahnya ya. Ini adalah jumlahnya. Jumlah di dalam gerbong ini itu ada berapa bangku gitu. Nah, sekarang buildernya tinggal kita pasang kayak gini. Nah, kita akan nge-build apa?
kita udah punya indeks ini yang dari 0 sampai sebanyak gerbong banyak kursinya ya. Berarti tinggal kita pasang kayak gini aja. Oh, ini ada padding ya. Padding berarti di sini ada padding nggak? Di sini ada padding nggak? Oh, di sini nggak ada padding, berarti adanya di sini. Di grid view buildernya. Nah, di sini kita tinggal pasang gesture detektornya sampai sini, kita cut. Sorry, sini kita klik dulu sampai sini, kita cut. Jadi kita nggak perlu menggunakan grid view count. Ya, tinggal kita pasang di sini. Nah, ini kita udah dapat. Select kursinya, kita tinggal lempar indeksnya aja. Indeks kursi yang sekarang ya. Nah, berarti di sini tinggal kita berupa ini adalah indeks kursi pilihan. Kursi terpilih. Misal kayak gini. Indeks kursi terpilih berarti tinggal kita pasang indeks kursi dot value, kita ubah jadi indeks kursi terpilih. Nah, kayak gini. Jangan lupa gerbongnya kita refresh. Tar dulu ya. Kita udah ganti indeks kursinya ya. Ini kita mungkin 0 kayak aman ya. 0. Kalau 0 berarti nanti harusnya kepilih yang ini ya. Kita coba cek dulu ya. Di sini kita refresh, nggak apa-apa. Jadi nanti idenya adalah di sini kan kita udah punya kursinya ya. Berarti di sini kita ambil value dari gerbong itu. Nah, dari gerbong itu kita ambil indeksnya. Maka kita ambil statusnya. Nah, ini kayak gini. Ini sama aja nih ya. Ini nggak ada yang berubah, cuman ngeubah tadi gimana caranya ngeubah dari grid view count menggunakan children ngeubah menjadi item builder kita biar dapat indeksnya. Ini indeks ke 0, 1 dan terusnya sampai sebanyak kursi yang ada di gerbong tersebut. Kalau gerbong 1 ada 75 ya berarti sampai sini. Kalau gerbong 2 ada 50 ya berarti sampai sini doang misalnya kayak gitu. Jadi sesuaiin aja. Nah, sekarang idenya adalah ketika kita ngeklik ini, kita akan mengubah kursinya. Nah, pilihannya adalah sekarang, kalau misalnya kursi itu dipilih, kita harus mengubah statusnya ini menjadi available. Jadi kita bukan cuma mengubah kursi terpilih, sebenarnya ini nggak ngefek-ngefek banget. Ya, ini kita tanpa ini juga bisa nih. Jadi yang harus kita ubah adalah gimana caranya kita ngeubah dari gerbong ya. Ini gerbong nih. Kita ambil berdasarkan indeks gerbong yang sekarang ya. Nah, dari indeks gerbong yang sekarang di sini berupa integer, maka di sini kita kasih value-nya. Dari indeks gerbong yang sekarang kita dapat apa nih di sini? Kita coba cek dulu nih, kita print dulu deh. Kita print. Kita tutup dulu. Kita restart ya. Kita coba cek di bawah konsol. Kalau kita klik ini, nah kita dapat nih gerbong indeks gerbong. Jadi ini kita punya di gerbong 1 nih, kayak gini. Gerbong 1 kursi 1. Nah, kalau kita pindah ke gerbong 2, kita pilih yang ini. Nah, ini kita ada di gerbong 2 nih. Ya, dan seterusnya gitu. Nah, kita mau ke gerbong 1, kita klik yang ini, kita dapat ini data list kursinya ya. List kursinya. Nah, berarti sekarang kita tinggal ambil indeks kursi terpilih yang sekarang ya, yang kita pilih. Maka yang harus kita lakukan adalah kita coba save. Kita dapat mapping dari kursi yang kita pilih. Contoh, kalau saya klik ini, saya dapat kursi 1 gerbong 1 ya. Kalau yang ini berarti kursi 2 gerbong 1. Kalau yang ini kursi 1 2 4 dan seterusnya gitu ya. Statusnya available. Nah, kita mau mengubah data yang ada di sini nih. Ya, kita mau mengubah data yang di sini. Berarti di sini adalah kita harus update ya. Kita update di mana key yang kita ubah adalah statusnya. Dengan key status kita ubah menjadi selected. Kayak gini. Kita ubah jadi selected. Ya. Kita ubah jadi selected, tapi dengan kondisi ya, ada kondisi lagi.
kita bisa mengubah itu kalau misalnya ya di sini yang di data ini kursi terpilih, kita ambil statusnya hanya yang status sama dengan itu yang available. Kalau dia nggak available, kita nggak bisa update gitu maksudnya. Ya, kalau misalnya nggak available, kita nggak bisa update, mengubah ke selected. Ya, kalau yang field dia kita nggak bisa ubah. Intinya kayak gini. Baru kita refresh. Nanti kalau misalnya udah di refresh, tinggal kita buat kondisional di sini. Apabila dia selected, ya, statusnya available, maka dia warnanya putih, ya. Tapi kalau misalnya dia status available, kita tanya lagi, ya. Kalau dia status available, kita tanya lagi apakah dia statusnya itu sama dengan bentar. Kalau dia available, dia warnanya putih. Kalau di sini, nah kita tanya lagi. Kita copy. Di sini, kalau dia statusnya itu adalah field atau select field, kalau field dia akan masuk yang ini. Kalau selected atau kita ubah aja di sini jadi selected ya. Selected itu kita pasang warnanya warna apa nih? Warna yang kayak gini nih. Nah, ini kayak gini, warnanya warna apa nih? Bentar, nih warnanya belum nemu nih. Misalnya yang tadi warna apa sih? Warnanya nih. Nah, ini nih. Kita copy. Yang tadi kita pasang colornya warna ini. Kita coba save. Oke, kita coba restart dia. Oke. Kalau kita klik ini, dia akan berubah. Kita klik ini, dia akan berubah no, warnanya. Karena kita akan memilih ini semua. Oke. Kalau kita nggak klik ini, dia nggak bakal berubah. Karena dia statusnya field. Ya. Yang statusnya field atau statusnya yang bukan available, maka dia kita nggak akan ubah menjadi bentuk selected. Ya. Jadi yang bisa diklik itu yang ini. Nah, kita nggak mau, kita hanya bisa menselect satu aja. Berarti kita perlu ngeriset data yang lainnya. Ya. Kita perlu riset data yang lainnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah, di sini indeks kursi nggak perlu. Yang kita perlu lakukan adalah, kita perlu sebuah function buat ngeriset, di mana riset ini adalah tujuannya kita ambil dari gerbong. Jika gerbongnya itu adalah ya, jika gerbongnya itu indeks kursi terpilih. Nah, ini kita lempar aja nih. Indeks ya, misalnya kayak gini. Sorry, kayak gini. Ya. Jika ini kita coba cek nih ya. Reset ini dilakukan tujuannya buat apa? Biar kalau kita ngeklik yang ini, yang lainnya itu bakalan jadi putih lagi. Intinya kayak gitu. Kalau kita ngeklik ini, yang lainnya tuh bakalan jadi putih lagi. Jadi kita nggak bisa ngepilih lebih dari satu. Itu gunanya reset. Nah, sekarang idenya adalah dari gerbong ya. Terus kita udah punya indeks gerbong. Ini kita masuk ke gerbong dan kita mau pilih kursi ya. Pilih kursi. Berarti yang harus kita lakukan adalah selain di sini, jika gerbong indeks ini kita ambil ya, ini kan semuanya nih ya. Nah, ini adalah jangan di sini kondisinya kayak gini. Nah, ini adalah kita ada di gerbong 1 semua kursi nih ya. Indeks gerbong 1. Nah, ini kita ada list of semua kursi. Nah, ini kita looping ya. Kita looping semuanya. Setelah kita looping, kita punya mapping ya. Ini data kursinya. Nah, ini dari elemen ini kita update ya. Semuanya statusnya kita ubah menjadi kita update statusnya menjadi apa nih? Tulisannya jadi available. Ya, semuanya.
Tapi kecuali yang udah tulisannya field ya. Jika elemen ini status tidak sama dengan field. Nah, ini tulisan ini tidak sama dengan field, maka kita update semuanya menjadi ini gitu. Oke. Nah, ini semuanya kita reset dulu. Jadi pas dia pilih kursi, dia reset dulu semuanya, baru kita nge-update. Kayak gitu. Kalau dia kayak gini. Oh, di sini ya kondisinya. Kita coba restart ya. Kalau kita restart, dia akan berubah. Kalau kita klik ini, dia masuk ya. Kalau kita klik ini, nah dia ganti nih. Karena semuanya di reset. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, kan kita udah punya datanya nih. Tinggal kalau kita select your sheet, kita ngeprint data ini. Itu bisa. Nah, misal kayak gini ya. Nah, kalau kita clear, ini ada di ID 121, ID 11 ya. Ini gerbong 1, kursi 1 gitu ya. Atau yang ini, kursi 5 ya. Kalau kita pindah gerbong, misalnya kita pindah gerbong, kita mau yang ini, berarti kita ada di gerbong 2, kursi 5. Tapi kalau kita pindah lagi, kursi yang ini masih belum ke reset. Berarti kita harus reset semuanya, nggak cuma buat di satu gerbong yang itu. Ya. Berarti reset yang ini nggak cuma di gerbong yang ini aja, tapi di seluruh gerbong. Jadi yang PR-nya adalah kita harus ngereset semua gerbong. Ini kita semuanya, kita looping ya. Di semua gerbong ya, setiap elemen gerbong ini kita looping lagi sampai sini. Kita cut. Jadi nggak cuma satu gerbong, tapi di semua gerbong. Oke? Oke, nah ini kayak gini. Kita coba restart. Oke, ini kosong. Kita pilih yang 5. Oke, ini kepilih. Nah, ini bisa ya. Ini gerbong 1. Kalau kita masuk ke gerbong 2, kita pilih gerbong yang B. Apakah di gerbong satunya hilang? Nah, hilang. Jadi karena kita udah pindah ke gerbong yang kedua. Oke, mungkin pembahasan RxList sampai sini aja. Cukup sekian. Nanti shortcode-nya bisa teman-teman pahamin lebih dalam. Ini saya taruh di link GitHub aja ya. Mungkin pembahasan materi yang desain-desain yang lainnya, teman-teman bisa, ya ini desain kayak gini bisa diikutin aja lah ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.